ini apa Mbah niki Mbah? Ya ini seling buat durian. Buat nanti disambung. Oh buat disambung duriannya Iya, Mbah. duriannya ini seling. Ini jenis durian apa nih Mbah? Ini lokal. Oh, lokal sini Gunung Ya, Pati. lokal Gunung Pati dan nanti kita hasilnya nanti dari montong, bau-bawur, apapun samping durian, ya kita antrasnya. Halo teman-teman, jadi ini kita persiapan untuk perbanyakan durian. Dan untuk perbanyakan durian sendiri kita di sini dari siling, jadi dari bijinya, dari biji dari buah, terus kemudian kita tanam. Ini sekitar udah ada semingguan lebih, jadi udah muncul batang seperti ini. Nah nanti setelah umur 1 bulanan seperti ini, kita udah siap untuk diperbanyakan. Mbak, untuk biji yang bagus atau istilah bahasa Jawanya pongge durian itu gimana Mbak? Kita bisa uji rendam, jadi kalau bijinya itu tenggelam maka itu yang bagus untuk ditanam karena kadar airnya lebih banyak dan lebih cepat untuk melakukan respirasi akar. Kalau yang mengapung berarti nggak usah gitu ya? Iya. Itu langsung kelihatan langsung ya, langsung ceburin ke air langsung kelihatan iya, gitu ya. Kalau dia ngapung berarti itu tandanya kurang kadar airnya. Untuk media tanamnya sendiri kita pakai tanah dan arang sekam. Selebihnya belum ada tambahan apapun karena ini masih siling. Terus kemudian setelah tumbuh setinggi itu kita tunggu 1-2 bulan baru kita bisa perbanyakan. Awalnya kan di sini ada daun banyak, kita pangkas dulu, kita ambil bagian atas. Kenapa bagian atas? Karena bagian paling muda dan masih kambiumnya masih muda dan masih cepat pertumbuhannya. Jadi kita potong, kita pangkas. Setelah kita pangkas, kemudian kita sayat. Maaf. Itu mangkasnya berarti daerah atas ya Mbak ya? Iya, daerah atas dikosongin. Terus apa lagi Mbak bercerita biar? Iya, kemudian nih kita sayat. Berapa senti atau berapa mili itu nyayatnya? Sayatnya 4 cm. 4 cm. Nah, ini kan dibuka, di sini terlihat kambiumnya masih hijau segar. Nah ini bagus untuk perbanyakan. Setelah itu kita potong, kita sisakan buat ruang dia biar nanti enteres sambungannya itu tempelannya bisa masuk. Nah kemudian kita siapkan daun pucuk enteres. Ini daunnya dari mana? Nah ini dari tanaman yang sudah tahunan di lahan. Ini diambil dari durian hitam yang dipucuk yang bagus, yang masih kelihatan hijau seperti ini, masih muda. Karena yang muda ini kan ya mempercepat pertumbuhan untuk cabang baru. Kemudian ini siangin, daunnya dibuang. Dibuang semua itu daunnya? Iya, biar nanti bisa itu. Terus kemudian kita sayat, kita buka kambiumnya. Nah setelah kayak seperti ini kan udah terlihat kambiumnya. Nah habis itu kita tempel ke yang udah tadi. Nah setelah itu baru kita bungkus menggunakan plastik. Sama seperti anggur, kita bungkusnya harus tepat. Kalau enggak nanti akan menghitam dan gagal jadinya. Untuk durian sendiri, dia sebelum diperbanyakan seperti ini, sebelum disambung, usahakan tanamannya dalam kondisi basah sebelumnya. Jadi biar pas ketika disambung ini tanamannya tuh
entersnya itu tetap menghijau. Kondisi basah itu maksudnya habis disiram atau gimana? Iya, habis disiram. 2 hari sebelum ditempel harus dalam keadaan basah. Karena untuk sistem perbanyakan sendiri kalau dikasih air setiap hari akan mati, karena airnya kan naik ke kambium, jadinya tidak bisa ada serapan. Ini kalau masih ada yang menghalangi, dipotong. Untuk pembalutan dibungkusnya sendiri sampai pucuk entersnya. Jadi usahakan semua penuh. Jangan ada yang enggak boleh ada rongga. Berarti harus tetap ditekan ya Mbak, sama biar kencang gitu ya? Iya. Plastiknya itu untuk nyambungnya itu. Nah, ini bisa ditunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu baru terlihat hasilnya. Kalau Tahunya dari mana lihat hasilnya? Ini yang umur 2 minggu Mbak, ini oh ya, ini udah jadi, bisa jadi nanti 1 bulan dilepas lah. Iya 2 minggu. ini udah 2 minggu. Kalau misalkan dia dari entersnya ini batang sambungannya dia masih hijau, berarti dia ada kemungkinan berhasil. Dan setelah 1 bulan dari Bisa ini lepas. bisa dilepas, bisa dilihat. Dia akan muncul daun, tunas daun. Seperti itu. Terus Oh ya, kemarin kita udah nyoba yang 1 minggu ini gagal ternyata. kenapa Mbak? Penyebab gagalnya kenapa? Nah, ketika penempatan dari entersnya sendiri ternyata di luar ruang kambium ini, jadi dia nggak nempel. Antara kambium dari pohon sama enters nggak nempel. Jadi pas digulung ternyata pas dibungkus itu geser. Jadi setelah 1 minggu itu batangnya hitam, entersnya hitam, dan ini ada bekas hitam ya kan, jadi kering. Nah, Oh, ini iya. nggak ada pertumbuhan. Terus apa lagi? Jadi ya untuk kunci dari keberhasilan ini dari sayatan, terus penempatan entersnya. Kalau penempatan enters tidak tepat pasti akan gagal. Seperti itu. Nama sambungan untuk perbanyakan di durian ini kita pakai sambung sisip. Kelebihannya apa Mbak sambung sisip itu Mbak? Kelebihannya dia lebih mudah menempel. Jadi kalau sisip kan antara sisip kambium bawah sama batang ini lebih cepat nempel kambiumnya. Nah, ya kalau kebetulan sendiri memang kalau dari saya pribadi, keluarga besar saya rata-rata itu petani. Jadi kenapa saya memilih pertanian? Karena saya melihat prospek besar kan di pertanian. Karena saya berpikir seperti ini, mungkin kita bisa hidup bergaya mewah, tapi kan kita untuk makan pasti orang-orang akan cari nasi duluan di Indonesia kan. Nggak mungkin misalkan kayak kita punya mobil masih bisa dicicil, tapi kalau makan untuk besok kita masih nggak bisa nyicil kan. Jadi menurut saya petani itu sebenarnya mulia, gitu, seperti itu. Jadi petani itu nggak seburuk itu, dan banyak kok sekarang pengusaha muda dari bidang pertanian, terutama di perkebunan ini kan banyak yang menjual buah-buah.